Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Tapi teman-teman rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan dari kita bahas isim mausul, termasuk pada bait ke 95 berkaitan tentang isim mausul, yaitu isim mausul yang mustarak. Malik mengatakan wa mislu madza ba'da ma istifhami idza lam tulgha fil kalami. Dan isim mausul yang mustarak adalah semisal kata madza, itu kata za ba'da ma istifham, yang terletak setelah huruf kata ma yang dia statusnya adalah isim istifham, atau terletak setelah kata man yang ini pun statusnya adalah istifham. Ya, maka bisa madza, bisa manza, mana di sini zanya kita anggap sebagai isim mausul. Di dalam tulgha fil kalam, namun syaratnya adalah di dalam tulgha fil kalam apabila dia tidak dianggap ilgha fil kalam di dalam kalimat tersebut. Nanti disampaikan oleh pensyarah apa yang dimaksud dengan di dalam tulgha fil kalam. Pensyarah mengatakan hadal mausulu al-khamisu al-mustaraku. Ini merupakan isim mausul mustarak yang kelima. Wa huwa dza, yaitu kata dza. Wal aslu annaha ismu isyaratin kama taqaddama. Dan pada asalnya dia merupakan isim isyarah sebagaimana yang telah lewat penjelasannya. Lakinnaha qad tusta'malu mausulatan, akan tetapi kadang-kadang dia digunakan sebagai isim mausul lil akhiri wa ghairihi, baik untuk sesuatu yang berakal ataupun yang tidak berakal, mufradan wa ghaira mufradin, untuk sesuatu yang mufrad ataupun yang selain mufrad. Wadhalika, namun hal tersebut bisalah sati subutin, dengan terpenuhinya 3 syarat. Al-awwalu, yang pertama, alla takuna lil isyarati. Syarat yang pertama adalah alla takuna lil isyarati. Kata adanya di sini tidak digunakan sebagai isim isyarah. Wala'alla Ibnu Malikin tarakahu li wuduhihi. Dan sepertinya Ibnu Malik tidak menambahkan penjelasan, yaitu alla takuna lil isyarah tidak digunakan sebagai isim isyarah li wuduhihi, karena jelasnya, karena sudah jelas. Di sini Ibnu Malik hanya menyampaikan syaratnya itu ada 2 yang disampaikan oleh Ibnu Malik. Untuk za ini dia kita pakai sebagai isim mausul. Syarat yang pertama adalah tadi didahului oleh istifham, baik kata ma ataupun man. Kemudian syarat yang kedua adalah lam tulgha fil kalam. Cuma 2 syarat saja yang disampaikan oleh Ibnu Malik di bait syair. Di sini ditambahkan oleh pensyarah syarat yang lainnya, itu dijadikan syarat pertama di sini adalah tidak sebagai isim isyarah, tidak digunakan sebagai isim isyarah. Dan pensyarah mengatakan boleh jadi Ibnu Malik tidak menyebutkan syarat ini karena sudah jelas. Wa alamatu kauniha lil isyarati dukhuluha 'ala al-mufradi. Dan ciri-ciri kata za ini digunakan sebagai isim isyarah adalah, ciri-cirinya adalah dukhuluha 'alal mufradi. Dia masuk pada isim mufrad. Adalah dia masuk pada isim mufrad dalam kalimat mandal katibu. Mandal katibu. Ai, maksudnya adalah man hadal katibu, siapakah penulis ini. Maka mandal katibu, zanya di sini bermakna hada, itu isim isyarah. Kenapa kok bisa dia masuk pada isim mufrad, kemudian kita katakan ini ciri-ciri bahwasanya zanya di sini adalah isim isyarah, bukan isim mausul?
Alasannya adalah li'annal mufrada la yasluhu silatun li ghairi al. Kama sayati. Karena isim mufrad tidaklah bisa masuk silah padanya kecuali al. Jadi silah la yasluhu silatan li ghairi al. Karena isim mufrad tidaklah bisa sebagai silah untuk selain isim mausul al. Artinya isim mufrad maka dia hanya sebagai silah untuk isim mausul al saja, tidak bisa yang lainnya. Maka apabila ada kata za di sini kemudian setelahnya isim mufrad, maka nggak mungkin isim mufradnya di sini sebagai silah dari kata za, karena isim mufrad hanya silah sebagai silah dari isim mausul al saja. Kama sayati, sebagaimana nanti akan datang penjelasannya. Kemudian asani, syarat yang kedua adalah antakuna masbuqatan bi kalimati ma au man al istifhamiyati. Syarat yang kedua adalah didahului oleh kata ma ataupun kata man yang statusnya adalah istifham. Statusnya adalah isim istifham. Contohnya adalah madza amilta minal khairi. Kebaikan apa yang telah engkau lakukan. Kemudian manza indak, siapakah yang ada di sisimu. Kemudian di footnote kita baca, waqa'at madza fil Qur'anil Karimi fi ayatin katsiratin. Kata madza terletak dalam atau terdapat dalam Al-Qur'anul Karim di banyak ayat. Misal firman Allah Subhanahu wa taala, wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun. Wa hiya muhtamilatun li an takuna ma mubtada'an wa dza khabaran. Maka untuk kata madza ini bagaimanakah kita i'rab kata madza? Maka di antara kemungkinan i'rab yang bisa kita gunakan untuk madza adalah li antakuna ma mubtada'an. Boleh jadi kita jadikan ma-nya di sini sebagai mubtada'. Isim mausul sebagai mubtada'. Isim istifham sebagai mubtada'. Kemudian kata za-nya di sini dia sebagai khobaran, sebagai khobar. Isim mausul sebagai khobar. Atau pilihan i'rab yang kedua, au madza ismu istifhamin maf'ulan muqaddaman. Atau kita anggap kata madza ini satu kesatuan, yaitu kita anggap satu kesatuannya ini sebagai ismu istifhamin, isim istifham. Kita i'rab sebagai maf'ulan muqaddaman, maf'ul bih muqaddam. Maka untuk kata madza ataupun mungkin manza, maka ini pilihan i'rabnya ada dua. Yang pertama adalah kita anggap madza ataupun manza itu adalah dua kata, di mana ma ataupun man-nya ini adalah isim istifham, kita dudukkan sebagai mubtada. Kemudian kata za-nya ini kita anggap sebagai isim mausul, ya. Isim mausul kita dudukkan sebagai khobar. Adapun setelah za, maka itu adalah silah dari kata za. Adapun pilihan i'rab yang kedua adalah dengan kita anggap manza ataupun madza ini satu kesatuannya sebagai isim istifham, dan nanti kita i'rab sebagai maf'ul bih muqaddam. Kembali ke atas. Wa yaghlibu an takuna lil akili ba'da man wa li ghairihi ba'da ma. Dan seringnya kata za ini digunakan untuk isim mausul, sesuatu yang berakal, apabila dia terletak setelah kata man, ya man za untuk yang akil, wa li ghairihi ba'da ma, dan digunakan untuk
isim mausul sesuatu yang tidak berakal kalau dia terletak setelah isim istifham mada. Baik, kemudian asali syarat yang ketiga adalah alla takuna mulghatan. Dia tidak dianggap ilgha. Wa ma'nal ilgha, dan yang dimaksud dengan ilgha di sini adalah antara kabama au man ma'aza tarkiban yaj'aluhuma kalimatan wahidatan fil makna wal idghami. Makna ilgha di sini adalah susunan ma ataupun man beserta za ini dianggap tarkiban, susunan yang menjadikannya dianggap satu kata dalam makna dan i'rabnya. Ya, intinya di sini ketika maza dan manza ini dianggap satu kata. Jadi zanya di sini ilgha, dianggap ilgha. Tapi ilgha secara hukum bukan secara lafaz. Wa hadza ilgha'un hukmiyun. Namun ilgha di sini, ya ilgha artinya adalah meniadakan. Ya, ilgha artinya adalah meniadakan. Maka peniadaan di sini adalah peniadaan secara hukum, bukan peniadaan secara lafaz atau peniadaan secara hakikat. Di annaha maujudatun hakikatan, karena kata zanya di situ hakikatnya ada, tertulis kata zanya di situ. Lakinnaha, akan tetapi u'tubirat juz'an min kalimatin istifhamiyatin, akan tetapi dia dianggap juz'an, satu bagian dari isim istifham ba'da an kanat wahdaha kalimatan mustaqillatan, yang setelah sebelumnya dia merupakan satu kata tersendiri yang di-i'rab sebagai isim mausul. Maka yang dimaksud dengan ilgha di sini adalah meniadakan hukum. Ya, meniadakan hukum. Kata zanya di sini tidak dianggap sendirian sebagai isim mausul, tapi dianggap satu kesatuan antara dia dengan ma ataupun man sebelumnya, maza dan manza ini dianggap satu kesatuan sebagai isim istifham. Maka kata mannya di sini tidak lagi kita anggap kata tersendiri isim mausul, tidak, tapi teranggap merupakan bagian dari isim istifham. Pemasalan, maka contohnya adalah madza amilta, apa yang telah engkau lakukan. Maka pada madza amilta yasihu itibaruha mausulatan. Boleh kita anggap kata zanya di sini sebagai isim mausul. Boleh kita i'rab dengan pilihan yang pertama sebagaimana yang dijelaskan oleh pensarah tadi di footnote nomor 1. Ya, kita dapat penjelasan untuk kata madza ataupun manda, kedua pilihan i'rab. Pilihan yang pertama adalah kita i'rab satu persatu dengan ma dan man ini kita anggap sebagai isim istifham, kemudian kata zanya dia sebagai isim mausul. Sehingga pilihan i'rabnya adalah ma ataupun mannya kita dudukkan sebagai mubtada, kemudian zanya kita dudukkan sebagai khobar. Yasihu i'tibaruha mausulatan. Ya, boleh kita anggap kata zanya di sini sebagai isim mausul. Fatakunu ma mubtadaan, sehingga kata ma yang merupakan isim istifham di sini kita dudukkan sebagai mubtada. Wa dza khobaron, dan kata za yang di sini merupakan kita anggap sebagai isim mausul kita dudukkan sebagai khobar. Adapun kata amilta di sini silatun kita dudukkan sebagai wa amilta silatan, dan kata amilta di sini kita dudukkan sebagai silah. Wal aidu, adapun aidnya itu dhamir yang menghubungkan antara silah mausul dengan isim mausulnya mahdhufun, dihapus. Ini pilihan yang pertama. Wa yasihu ilgha'uha. Pilihan yang kedua adalah boleh jadi kita anggap kata zanya di sini mulghah, ilgha, dihilangkan hukumnya. Artinya apa? Dianggap satu kesatuan, dia sebagai isim istifham. Fayakunu al-jami'u isma istifhamin maf'ulan muqaddaman. Sehingga al-jami' keseluruhannya yaitu madza dan manza satu kesatuannya dia kita anggap isma istifhamin, isim istifham maf'ulan muqaddaman, berkedudukan sebagai maf'ul bih muqaddam. Ya, maka itu adalah dua pilihan i'rab untuk madza ataupun manza. Apakah
kita anggap dia masing-masing merupakan kata tersendiri, ataukah boleh juga kita anggap satu kesatuannya merupakan satu kata, yaitu kita anggap sebagai isim istifham. Wa yadharu asarul istiqlali wal ilgha'i fil badali masalan. Maka akan nampak pengaruh apakah dia kita anggap istiqlal, kata tersendiri, ataupun kita anggap ilgha, ya, dia satu kesatuan, fil badali, pada kasus badal. Misalnya, kalau kulta, seandainya engkau katakan madza amilta khairun am syarrun, apa yang telah engkau lakukan, apakah kebaikan atau kejelekan, maka dibaca khairun am syarrun, dibaca marfu'. Fahada dalilun alal istiqlali, maka ini adalah dalil bahwasanya kata madanya di sini dianggap istiqlal, dianggap berdiri sendiri-sendiri, dianggap terpisah. Maksudnya ma-nya di sini kita anggap kata tersendiri, za-nya kita anggap kata tersendiri. Li'anna khairun badalun min za. Karena kata khairunnya di sini dianggap sebagai badal dari kata za. Al-waqi'ati khobaron, yang berkedudukan sebagai khobar. Wa badalul marfu'i marfu'un, dan badal dari sesuatu yang marfu' juga. Maka di sini madza amilta khairun am syarrun, maka dianggap ini dalil bahwasanya madzanya ini berdiri sendiri, di mana ma di sini adalah isim istifham, kita dudukkan sebagai mubtada, kemudian za ini adalah isim mausul, kita dudukkan sebagai khobar. Kemudian amil tadi sini adalah silah dari isim mausul za. Kemudian kata khairun di sini dianggap badal dari za. Dianggap badal dari za. Kenapa kok khairun ini marfu? Ya karena dia badal dari sesuatu yang marfu. Siapakah yang marfu? Yaitu za. Karena dia sebagai khobar. Walau kulta, dan seandainya engkau katakan khairon am syarron, madza amilta khairon am syarron, kita ganti jadi mansub. La sara badalan min madza al-waqi'ati maf'ulan fi mahallin nasbin. Jika kita ganti khairon am syarron menjadi khairon am syarron, maka menjadilah kata khaironnya di sini sebagai badal dari madza. Bukan dari za, tapi dari madza. Kita anggap satu kesatuan madza. Al-waqi'ah yang terletak, yang berkedudukan sebagai maf'ul bi fi mahalli nasbin. Wa badalul mansubi mansubun, dan badal dari sesuatu yang mansub juga mansub. Maka ini adalah kasus kelihatan mau kita anggap dia sendiri-sendiri ataukah kita anggap satu kesatuan dalam kasus badal. Wa min dzalika qauluhu ta'ala, contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum. Dan ditanyakan kepada Allah, madza anzala rabbukum, apa yang telah diturunkan oleh Rabb kalian, apa yang Rabb kalian telah turunkan. Qalu, mereka mengatakan khairan, kebaikan. Fal ahsanu, maka yang paling bagus untuk mengi'rab firman Allah Subhanahu wa taala yang telah disebutkan tadi, wa qila lil ladzina taqaw, untuk kata madzanya di sini i'tibaru madza kalimatan wahidatan lil istifham. Yang paling bagus adalah kita anggap kata madzanya di sini kita anggap sebagai satu kata. Kita anggap sebagai satu kesatuannya sebagai isim istifham. Wa hiya maf'ulun muqaddamun, dan di sini kita dudukkan sebagai maf'ul bih muqaddam. Kenapa demikian? Liyakuna al-jawabu ala wifqi soal, supaya jawabannya ini sesuai dengan pertanyaannya. Fa inna takdiral jawabi anzala khairan. Karena kalimat lengkap untuk jawabannya adalah anzala khairan, dia menurunkan kebaikan. Maka pada qalu khairan, maka mereka mengatakan khairan, kebaikan, itu kalimat lengkapnya adalah anzala khairan. Allah telah, atau Rabb kami telah menurunkan kebaikan. Maka di sini kata khairannya di sini sebagai maf'ul bih.
di sini jawabannya merupakan berupa jumlah fi'liyah, anzala khairan. Maka pertanyaannya adalah berupa jumlah fi'liyah, mada anzala rabbukum. Pertanyaannya berupa jumlah fi'liyah, kemudian jawabannya pun berupa jumlah fi'liyah. Kenapa kita anggap kok pertanyaannya berupa jumlah fi'liyah? Ya, karena tadi melihat jawaban, karena dimaksud dengan qalu khairan, yang dimaksud dengan khairan di sini adalah anzala khairan. Maka jawabannya berupa jumlah fi'liyah, anzala khairan. Dan antara jawaban dengan pertanyaan itu yang paling bagus adalah selaras. Kalau pertanyaannya ini jumlah fi'liyah, maka jawabannya juga jumlah fi'liyah. Kalau pertanyaan jumlah ismiyah, maka jawabannya jumlah ismiyah. Yang paling bagus adalah selaras. Maka yang paling bagus dalam hal ini adalah kita jadikan supaya selaras. Maka jawabannya di sini adalah berupa jumlah fi'liyah, maka supaya selaras, berarti kalimat tanyanya pun kita anggap ini sebagai jumlah fi'liyah. Kalau kita anggap sebagai jumlah fi'liyah, maka tentunya di sini yang sebagai fi'il adalah kata anzala di sini. Kemudian rabbukum dia marfu, maka sebagai fa'il. Maka apa kedudukan dari kata mada? Dari kata mada, kedudukan dari kata mada ini pilihannya cuma satu, yaitu maf'ul bih. Nah, ini nggak mungkin kita pilah-pilah, mas sendiri dan sendiri, nggak mungkin. Kita anggap satu kesatuan dia sebagai isim istifham, sebagai maf'ul bih muqaddam. Tapi boleh juga wa yajuzu itibaruha mausulatan. Boleh juga kita anggap bahwasanya kata zanya di sini adalah kita anggap tersendiri, kata tersendiri, yaitu sebagai isim mausul. Sehingga pilihan i'rabnya adalah ma-nya di sini kita anggap sebagai mubtada, dia isim istifham sebagai mubtada, kemudian kata zanya di sini dia adalah isim mausul sebagai khobarnya. Tapi yang jadi masalah adalah lakin tafutu mutabaqatul jawabi li soal, akan tetapi terluput kesesuaian pertanyaan dengan jawaban. Akan tetapi nanti kesesuaian antara jawaban dengan pertanyaan itu jadi terluput. Wong ini jawabannya pakai jumlah fi'liyah, dan kemudian kalau seandainya kita andaikan ini madanya kita anggap kata sendiri-sendiri, maka dia mubtada dan khobar, maka nanti pertanyaannya jumlah ismiyah. Maka tidak sesuai, wong jawabannya jumlah fi'liyah kok pertanyaannya jumlah ismiyah. Maka ada kesesuaian yang tidak terjadi. Haitu di mana atau karena inna su'ala jumlatun ismiyatun, pertanyaannya berupa jumlah ismiyah, wal jawaba jumlatun fi'liyatun, sedangkan jawabannya dia berupa jumlah fi'liyah. Tapi boleh dua-duanya. Boleh kita i'rab dengan kedua pilihan i'rab tadi, cuman yang paling bagus adalah supaya sesuai jawabannya jumlah fi'liyah, ya nanti pertanyaannya harusnya jumlah fi'liyah, supaya sesuai ada mutabaqah di sini. Maka lebih baik kalau kita anggap kata madanya di sini, dan mada anzala rabbum, madanya kita anggap satu kesatuan sebagai isim istifham dan sebagai maf'ul bih muqaddam. Tapi boleh dua-duanya. Kita i'rab dengan model ini ataupun model itu boleh. Lanjutkan masih berkaitan tentang masalah mada ataupun mada, apakah lebih tepat kita i'rab sebagai kata per kata sendiri-sendiri, di mana ma ataupun mannya ini adalah kita dudukkan sebagai mubtada, kemudian zanya ini kita dudukkan sebagai khobar, apakah lebih tepat kalau kita anggap manza ataupun mazanya ini sebagai satu kesatuan sebagai isim istifham. Kita lihat di footnote nomor 2. Pensarah mengatakan wa min dzalika, dan di antara contoh hal tersebut adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Faqad qara'a al-jumhuru binasbi al-afwa. Maka jumhur ulama qiraah membaca kata al-afwa di sini dengan yunfiquna al-afwa, maka ini berarti jawabannya yunfikuna al-afwa, ini jawabannya berupa jumlah fi'liyah. Maka untuk mada yunfikun
anggap ini adalah jumlah fi'liyah. Yang lebih bagus kalau kita anggap ini sebagai jumlah fi'liyah juga. Berarti di sini kata madanya ini kita dudukkan sebagai maf'ul bih muqaddam. Sebagaimana dikatakan oleh Pensara di sini, fayatarajjahu i'rabu mada maf'ulan muqaddaman. Maka yang rajih dalam hal ini kata madanya di sini kita anggap satu kesatuan sebagai isim istifham dan kita dudukkan sebagai maf'ul bih muqaddam. Ya, adapun fi'il dan fa'ilnya ini terdapat pada kata yunfikuna. Maka mada yunfikuna, mada di sini ya isim istifham maf'ul bih muqaddam, kemudian yunfikuna di sini adalah fi'il dan fa'il. Maka jumlahnya jumlah fi'liyah. Kemudian untuk jawabannya qulil afwa, qul katakanlah al-afwa. Maka kalimat asalnya adalah yunfikuna al-afwa. Maka ini pun jumlah fi'liyah, maka selaras. Kalau kita anggap madanya ini maf'ul bih muqaddam, maka ini selaras antara pertanyaan dan jawaban ini sama-sama berupa jumlah fi'liyah. Masih di footnote, Pensarah mengatakan li'annal jawaban, karena jawaban dari pertanyaan dalam ayat tadi itu dibaca mansub, yaitu al-afwa. Wa taqdiru, dan kalimat lengkapnya adalah qul katakanlah yunfiquna al-afwa. Apa yang dimaksud dengan al-afwa di sini? Maksudnya adalah ma fadula wa zada an hajatil insan. Ma fadula yang lebih ataupun yang sisa. Wa zada, dan lebih an hajatil insan, dari kebutuhan seorang manusia. Wa qara'a Abu Amr Ibnul Alla min as-sab'ah birraf'i, dan dari kalangan ulama qiraah sab'ah yaitu Abu Amr bin Al-Ala membaca kata al-afwa di sini dengan marfu, dibaca al-afu. Kalau dibaca al-afu maka yang lebih bagus untuk i'rab mada di sini adalah dengan kita anggap mada itu kata sendiri-sendiri, ma kata sendiri, da kata sendiri. Bagaimana dikatakan oleh Pensara di sini, fatakunu da isman mausulan fi mahalli raf'in khabaru ma. Maka untuk kata zanya di sini dianggap kata tersendiri, dia kita anggap sebagai isim mausul, mahalnya rafa sebagai khabar dari isim istifham ma. Wal a'idu mahdhufun, dan a'idnya di sini mahdhuf. Kalimat lengkapnya adalah malladhi yunfikunahu. Malladhi yunfikunahu. Kalimat lengkapnya adalah malladhi yunfikunahu. Fayakunu al-jawabu marfu'an. Kemudian jawabannya ini marfu'. Al-afu, kalimat lengkapnya adalah alladhi yunfikunahu al-afu. Maka tergantung apakah kata al-afu-nya di sini kita baca mansub atau kita baca marfu', maka itu menentukan mana yang lebih tepat, apakah madanya ini kita anggap satu kesatuan, ataukah madanya ini kita anggap satu kata sendiri-sendiri. Alhamdulillah di sini tidak terlalu bermasalah apabila kita kurang tepat dalam mengi'rab mada. Maksudnya adalah mungkin seharusnya kita lebih bagus i'rab madanya ini sebagai satu kesatuan, tapi ternyata kita i'rab sebagai kata sendiri-sendiri, atau sebaliknya harusnya kita i'rab sebagai kata sendiri-sendiri, tapi kita i'rab sebagai satu kesatuan. Maka ini tidak terlalu bermasalah. Karena di sini yang jadi perbedaan adalah masalah mana yang lebih ahsan, mana yang lebih bagus, apakah kita i'rab sendiri-sendiri ataukah kita i'rab terpisah. Jadi karena ini masalah afdaliyah, mana yang lebih utama, maka apabila mungkin kebolak-balik ini tidak terlalu bermasalah. Kemudian kita baca penjelasan akhir dari Pensara berkaitan tentang masalah bait ke-95 ini. Kembali ke atas, Pensara mengatakan wa hadza ma'na qaulihi, maka ini adalah makna perkataan Ibnu Malik. Wa mithlu madza ba'da ma istifhami. Di antara isim mausul mustarok adalah semisal kata za. Kata za atau mada yang terletak setelah ma istifham dan seterusnya. Maksudnya adalah inna da tusbih ma
annaha shalihatun li jami'il anwa'is samaniyati ma'adami taghayyuri lafziha. Sesungguhnya kata za maka dia seperti isim mausul ma dalam masalah dia bisa digunakan untuk isim mausul jami' semua isim mausul. Dia bisa digunakan sebagaimana semua jenis isim mausul yang jumlahnya 8 tanpa adanya perubahan lafadznya. Wadzalika bisyarti an taqa'a ba'da ma allati lil istifham aw man allati lil istifhami aidan. Dan hal tersebut adalah apabila terpenuhi syarat atau dengan syarat dia terletak setelah ma yang statusnya adalah isim istifham dan kata man yang statusnya juga isim istifham. Wa bisyarti alla tulgha fil kalam. Kemudian syarat yang lain adalah dia tidak diilghakan dalam kalimat. Maksudnya adalah dia dianggap kata tersendiri. Walam yadhkur asyarta al-awwala, dan di sini Ibnu Malik tidak menyebutkan syarat yang pertama. Syarat yang pertama tadi yang kita baca dari pensyarah, syarat yang pertama adalah tidak digunakan sebagai isim isyarah. Zanya di sini tidak digunakan sebagai isim isyarah. Kenapa tidak disebutkan syarat yang pertama oleh Ibnu Malik? Imma lidhiqin nadhami, ya boleh jadi karena sempitnya nadham, sempitnya bait syair, mau ditambahkan syarat pertama kok ini bait syairnya mempertimbangkan kesesuaian antara masalah waqaf dan yang lainnya, ini kok kayaknya tidak mungkin untuk ditambahkan syarat yang pertama. Maka itu mungkin bisa dijadikan kemungkinan untuk Ibnu Malik tidak menjelaskan syarat yang pertama. Atau mungkin li wuduhi, karena jelasnya syarat yang pertama. Karena dianggap Ibnu Malik bahwasanya syarat yang pertama ini terlalu jelas sehingga tidak perlu dijelaskan lagi. Kama taqaddama, sebagaimana yang tadi telah disampaikan. Amma al-mausulu as-sadisu al-mustaraku, adapun isim mausul mustarak yang keenam fahuwa ayu, maka dia adalah kata ayu. Faqad dzakarahu Ibnu Malikin ba'da mabhatis silah. Ibnu Malik menyebutkannya setelah pembahasan silah mausul. Wa ya'ti al-kalam alaihi insyaallah taala, dan akan datang pembicaraan tentang isim mausul ayu di pembahasan tentang setelah pembahasan silah mausul insyaallah. Bagi kata liman rahimani wa rahimakumullah, maka tadi disampaikan oleh pensyarah ini faedah penting berkaitan tentang cara mengi'rab mada. Maka tadi ada dua pilihan i'rab. Boleh kita anggap mada ini satu kesatuan, kita anggap sebagai isim istifham dan kita dudukkan sebagai maf'ul bih muqaddam. Kemudian pilihan yang kedua adalah dengan kita anggap mada ini adalah kata sendiri-sendiri, ma ini isim istifham, dia sebagai mubtada. Kemudian za di sini adalah kita anggap sebagai isim mausul, sebagai khobarnya. Ba'dahu silah ala dhamirin la'ikin mustamilah. Dan semua isim mausul tadi setelahnya harus ada silah mausul. Ala dhamirin la'ikin mustamilah, yang silah mausul ini mustamilah mengandung ala dhamirin la'ikin, mengandung dhamir yang sesuai dengan isim mausulnya. Maka ini pembahasan tentang silah mausul dan juga pembahasan tentang a'id. Ibnu Malik tadi mengatakan wa kulluha, dan semua jenis isim mausul tadi yalzamu ba'dahu silah, setelahnya itu harus ada silah mausul. Yang nanti dijelaskan oleh pensyarah bahwasanya fungsi silah mausul ini adalah dialah bagian kalimat yang menjelaskan tentang isim mausul. Dia pelengkap dari isim mausul yang menjadikan isim mausulnya ini jelas dan menjadi isim ma'rifah. Wa ala dhamirin la'ikin mustamilah, yang mana silah mausulnya ini juga mustamilah mengandung ala dhamirin la'ikin, mengandung dhamir yang nanti kita namakan dengan a'id, yang dhamirnya ini la'ik, sesuai ataupun menyesuaikan dengan isim mausul yang terletak sebelumnya.
Syarah mengatakan al-ismu al-mausulu mubhamul makna. Isim mausul secara makna maka dia mubham. Dia belum jelas. Ghamidul madlul. Ya, kepenunjukannya itu masih sama. Labudda lahu min syai'in yuwaddihu maknahu. Dia harus membutuhkan sesuatu yang menjelaskan maknanya. Wa yuzilu, yuzilu kita baca yuzilu. Azala yuzilu. Wa yuzilu dan menghilangkan ibhamahu, ketidakjelasannya. Wa dzalika huwa silatu. Dan hal tersebut adalah dengan adanya silah. Dengan adanya kita tambahkan silah, yaitu silah mausul. Maka untuk isim mausul, maka kalau dia berdiri sendiri, maka dia masih mubham, nggak jelas. Kalau kita bilang alladzi, yang, maka nggak jelas ini yang apa. Kalau kita bilang ma, yang apa, masih belum jelas. Maka isim mausul ini betul dia isim ma'rifah, tapi dia ma'rifah gara-gara silah mausulnya. Dia ma'rifah gara-gara silah mausulnya. Nah, tidak mungkin isim mausul itu berdiri sendiri. Isim mausul tidak mungkin berdiri sendiri. Kalau ada isim mausul pasti ada silah mausulnya. Yang mana fungsi silah mausulnya ini adalah sebagai penjelas. Dari isim mausulnya ini maksudnya apa? Yang apa? Oh, alladzi kataba, yang menulis. Oh, jelas. Yang menulis. Tapi kalau kita anggap berdiri sendiri alladzi, maka ini masih ghamidul makna. Maknanya masih ghamid, masih samar. Maka dia butuh silah mausul. Fasilah itu maka yang dimaksud dengan silah atau silah mausul di sini adalah ma yubayyinu madlul al-mahsuli. Sesuatu yang menjelaskan madlul, kepenunjukan dari isim mausul tersebut. Wa yuzilu ibhamahu, dan menghilangkan ibhamahu, kesamaran dari isim mausul. Nah, silah mausul ini bisa berupa apa saja, maka disampaikan oleh pensyarah min jumlatin aw shibhiha. Nah, silah mausul ini bisa berupa jumlah, bisa pula berupa shibhul jumlah. Bisa berupa jumlah, bisa berupa shibhul jumlah. Wa yustaratu fi silati syartan, dan ada dua syarat yang kita jadikan sebagai syarat untuk silah mausul. Namun sebelum kita baca dua syarat tersebut, kita baca dulu footnote nomor 1 berkaitan tentang masalah silah mausul. Apakah silah mausul ini khusus untuk isim mausul yang statusnya isim, ataukah silah mausul ini juga dibutuhkan oleh oleh mausul yang statusnya adalah huruf? Di footnote nomor 1 pensyarah mengatakan as-silatu laysat khassatan bil mausuli al-ismiyyi. Yang namanya silah mausul tidaklah khusus hanya dibutuhkan oleh mausul yang statusnya isim. Balil mausulu al-harfiyyu yahtaju ila silatin kama dzakarna awwal al-bab. Bahkan mausul yang statusnya huruf ini juga membutuhkan silah sebagaimana yang kami sebutkan di awal bab ini. Wa amar rabitu, adapun rabit, pengikat atau yang nanti kita namakan dengan aid, wa huwal aidu, yaitu aid, itu dhamir yang menghubungkan ataupun mengikat antara mausul dengan silahnya. Maka untuk aid fa huwa khasun bil mausuli al ismi, maka dia khusus hanya terdapat pada mausul yang statusnya isim. Jadi hanya terdapat pada isim mausul. Kalau mausul harfi nggak ada aidnya. Ya, kan tadi kita sampaikan bahwasanya namanya mausul, baik dia statusnya isim atau huruf, ya disebut silah, karena silah ini fungsinya adalah menghilangkan kesamaran yang ada pada mausul tadi, baik isim mausul ataupun huruf mausul. Tapi untuk aid, dhamir yang menghubungkan antara silah mausul dengan isim mausulnya ini hanya ada pada mausul yang statusnya isim, itu hanya terdapat pada isim mausul. Kemudian kita baca kedua syarat tersebut. Syarat yang pertama adalah antakuna muta'akhiratan anil mausuli.
li'annaha mukmilatun lahu. Syarat yang pertama untuk silah mausul adalah silah mausul ini terletak setelah isim mausul. Kita letakkan silah mausul setelah isim mausulnya. Kenapa demikian? Li'annaha mukmilatun lahu, karena satu silah mausul itu adalah penyempurna bagi isim mausul. Di footnote nomor 2 pensarah mengatakan, wa ala hada, maka berdasarkan penjelasan ini, fala yajuzu al-faslu bainal mausuli wa silatihi illa fi mastusniya. Maka berdasarkan penjelasan ini, maka tidak boleh ada pemisah, tidak boleh memisahkan antara mausul dengan silahnya. Maka pada asalnya antara isim mausul, antara mausul baik isim mausul ataupun mausul harfi, ini tidak boleh dipisahkan dari silah mausulnya. Pada asalnya harus bertemu langsung. Illa fi mastusniya, kecuali untuk kasus-kasus yang dikecualikan. Semisal di sini kalau qasam, misal qasam. Maka untuk qasam, maka dia bisa memperantarai, bisa memisahkan antara isim mausul dengan silah mausulnya. Contohnya dalam kalimat rahilal ladzi wallahi yuhsinu idzal fuqara. Maka di sini antara isim mausul alladzi dengan silah mausulnya yaitu yuhsinu, maka dipisahkan oleh qasam wallahi. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, wallahi demi Allah, alladzi yuhsinu idzal fuqara, orang yang telah berbuat kebaikan kepada fakir miskin itu rahila, melakukan perjalanan. Telah pergi. Orang yang berbuat kebaikan kepada fakir miskin itu telah pergi. Maka di sini antara isim mausul alladzi dengan silah mausulnya dipisahkan oleh qasam wallahi. Jumlatin nida, atau boleh juga antara mausul dengan silah mausulnya dipisahkan oleh jumlah nida. Idza sabaqat bidomiril mukhatabi, apabila dia didahului oleh domir mukhatab. Contohnya adalah anta alladzi ya abdas salami ubirru bi ummik. Anta engkau ya abdas salam, wahai abdus salam, alladzi adalah orang yang berbuat kebaikan kepada ibumu. Maka di sini antara isim mausul alladzi dengan silah mausulnya yaitu tafirru bi ummi, maka ini dipisahkan oleh jumlah nida yaitu ya abdas salam. Tapi syaratnya adalah tadi kalimatnya diawali oleh dhamir mukhatab, anta alladzi dan seterusnya. Awil jumlati al-mu'taridati, atau boleh juga antara isim mausul dengan silah mausulnya dipisahkan oleh jumlah i'tiradiyah. Contohnya adalah walidi alladzi waffaqahu Allahu yar'a syu'uni. Walidi bapakku alladzi yang waffaqahu Allahu, semoga Allah memberinya taufik, yar'a mengurusi syu'uni, semua urusanku. Bapakku, kalau terjemah dalam bahasa kita, bapakku semoga Allah memberinya taufik adalah orang yang mengurusi semua urusanku. Maka di sini antara isim mausul alladzi dengan silah mausulnya yaitu yar'a syu'uni, ini dipisahkan oleh jumlah i'tiradiyah yaitu waffaqahullah. Wa ghairi dzalik mimma yajuzu al-faslu bi. Dan kalimat-kalimat yang lain ataupun susunan-susunan kata yang lain yang boleh jadi perantara antara isim mausul dengan silah mausulnya. Ya, maka di sini ada hukum asal dan ada pengecualian. Hukum asalnya antara mausul dengan silah mausulnya nggak boleh ada pemisah. Tapi ada pengecualian. Nah, kecuali kalau ini yang memisahkan bentuknya qasam. Yang memisahkan adalah bentuknya jumlah nidaiyah, atau yang memisahkan bentuknya adalah jumlah i'tiradiyah. Maka ini boleh memperantarai antara isim mausul dengan silahnya. Kemudian pensarah mengatakan masih di footnote, wa yustasna minal mausulati al fala yajuzu al faslu bainaha wa baina silatiha abadan. Namun dikecualikan dari
isim mausul tadi, yaitu isim mausul an, maka tidak boleh untuk isim mausul al. Maka tidak boleh isim mausul al ini diperantarai dengan apapun itu. Karena isim mausul al itu harus menyambung dengan silah mausulnya secara langsung, tidak boleh diperantarai. Karena memang ya jadi aneh nanti al, wallahi dan seterusnya. Karena selain al ini merupakan isim mausul, dia mengakibatkan silah mausul setelahnya yang berupa isim mufrad itu tidak boleh ditanwin. Tidak boleh ditanwin. Maka aneh nanti kalau al ini kemudian diperantarai oleh jumlah idirodi ataupun yang lain, maka jadi muskil nanti. Nanti dianggap isim mufrad setelahnya yang dia sebagai silah mausul dari isim mausul al tadi ini malah dianggap kata sendiri dan nggak ada alif lamnya, maka ditanwin. Maka semua isim mausul ini tadi hukum asalnya tidak boleh ada perantara. Kemudian ada pengecualian, boleh memperantarai jika ini jumlah qasam dan seterusnya. Kemudian ini pun ada pengecualian lagi, kecuali untuk isim mausul al, maka sama sekali tidak boleh antara dia dengan silah mausulnya diperantarai oleh apapun itu. Dia harus bersambung langsung dengan silah mausulnya. Kemudian syarat yang kedua adalah kembali ke atas. Syarat yang kedua untuk silah mausul adalah antas samila ala domirin a'idin alal ismi al mausuli. Silah mausul itu harus mengandung domir. Yang domirnya ini kembalinya kepada isim mausul. Wa huwa al musamma bil a'idi, dan domir inilah yang kita namakan dengan a'id. Wal ghardu minhu, dan tujuan untuk a'id ini, tujuan adanya a'id adalah rabtus silati bil mausuli, untuk mengikat, untuk menghubungkan antara silah mausul dengan isim mausulnya. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga an-na'im. Maka di sini antara silah adalah isim mausul, yaitu alladzina, dengan silah mausulnya yaitu amanu. Maka ini ada rabit. Ada dhamir yang mengikat antara silah mausul dengan isim mausulnya. Maka pada kata amanu yang merupakan silah mausul dari alladzina, maka dia memiliki a'id, itu dhamir hum yang diwakili oleh waw jamak. Maka pada amanu yang merupakan jumlah fi'liyah, di mana fa'ilnya adalah waw jamak di sini, dan waw jamak inilah yang kita namakan sebagai a'id, karena dia menghubungkan antara silah mausul dengan isim mausulnya. Ya, berkaitan tentang masalah a'id, apakah a'id ini harus menyesuaikan isim mausulnya dari sisi mufrad, musanna ataupun jamak, maka nanti akan kita bahas di pertemuan pekan depan insyaallah taala. Bagi fatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.